Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Yang kami hormati kepada Bapak Uktio selaku dosen pengampu di mata kuliah ini, tak lupa kepada seluruh teman-teman kelas C PAI Pasca Sarjana yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk memaparkan atau mempresentasikan tugas yang telah diberikan kepada kami, yaitu mengenai tentang reliabilitas alat ukur, jenis-jenis, cara pengukuran dan faktor yang mempengaruhinya. Perkenankan, saya di sini Haji Abdul Rosyid dengan NIM 120102000057 untuk mempresentasikan materi yang telah saya buat melalui PowerPoint. Untuk itu mari kita awali sebelumnya dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari menjadikan berkah bagi kita semuanya. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja akan saya paparkan terkait masalah reliabilitas alat ukur. Untuk yang pertama, perlu kita ketahui bahwasanya pengertian reliabilitas alat ukur berdasarkan para ahli mengenai pengertian-pengertian dari reliabilitas alat ukur. Menurut Tondek dan Hagen, reliabilitas berhubungan dengan akurasi instrumen dalam mengukur apa yang diukur, kemudian kecermatan hasil ukur dan seberapa akurat seandainya dilakukan pengukuran ulang. Ini menurut dari Tondek dan juga Hagen. Kemudian kalau menurut Hopkins dan Antes menyatakan bahwasanya reliabilitas sebagai konsistensi pengamatan yang diperoleh dari pencatatan berulang baik pada satu subjek maupun sejumlah subjek. Itu menurut Hopkins dan Antes, yaitu pengertian dari reliabilitas alat ukur. Namun kalau menurut Koni Semiawan, beliau mengungkapkan bahwa pengertian reliabilitas menunjuk kepada ketetapan atau konsistensi dari nilai yang diperoleh sekelompok individu dalam kesempatan yang berbeda dengan tes yang sama ataupun itemnya ekuivalen, nanti tergantung jenis-jenis pengukurannya atau jenis-jenis reliabilitas alat ukur. Kemudian reliabilitas berarti konsistensi di mana satu instrumen menghasilkan skor yang sama. Kalau menghasilkan skor yang sama berarti nanti real. Itu namanya reliabilitas alat ukur. Nah, reliabilitas alat ukur adalah ketetapan atau keajekan instrumen tersebut dalam mengukur apa yang diukurnya. Jadi reliabilitas, saya ulangi lagi, adalah alat ukur, adalah ketetapan atau keajekan instrumen. Instrumennya itu tetap atau ajek dalam mengukur apa yang diukurnya. Misalkan yang diukurnya apa itu tergantung sesuatu yang diukur itu apa, lah itu nanti instrumennya ajek atau tetap. Kemudian reliabilitas merupakan sebuah konsistensi nilai tes setelah berulang kali diujikan. Sekali lagi, reliabilitas merupakan sebuah konsistensi nilai tes, nilai tesnya itu konsisten setelah berulang kali diujikan. Kalau nanti misalkan pakai alat ukur jenis reliabilitas apa, apakah pakai ekuivalen atau nanti tes retest dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari reliabilitas alat ukur, maka kita beranjak ke jenis-jenis reliabilitas. Apakah ada berapa macam jenis-jenis reliabilitas itu?
Reliabilitas atau jenis-jenis reliabilitas itu ada 4. Yang pertama adalah metode bentuk paralel, kemudian nanti ada pula metode tes retest, ada pula metode belah dua, ada juga metode internal konsistensi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita bahas yang pertama adalah terkait masalah metode bentuk paralel atau ekuivalen. Metode bentuk paralel atau pendekatan reliabilitas bentuk paralel dilakukan dengan memberikan sekaligus dua bentuk tes yang paralel satu sama lain kepada kelompok subjek. Berarti ada satu subjek, misalkan kelas berapa ataupun subjeknya siapa, diberikan dua bentuk tes. Dua bentuk tes tapi yang sifatnya paralel. Kemudian sesuai dengan namanya yaitu ekuivalen, maka tes yang hendak diukur reliabilitasnya itu dibuat identik. Nah, setiap tampilannya kecuali substansi item yang ada dapat berbeda. Maksudnya nanti ketika kita ingin memberikan menentukan apakah itu hasil tesnya reliabilitas real atau tidak, nanti bisa pakai jenis reliabilitas metode bentuk paralel atau ekuivalen. Nah, nanti pendekatan ini nanti caranya adalah dengan memberikan bentuk tes dua bentuk tes sekaligus kepada suatu subjek sekelompok subjek orang-orang atau siswa yang ingin dites. Nah, kemudian jenis ini ya, metode bentuk paralel ini nanti ada beberapa langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk melakukan menentukan apakah tes ini reliable atau tidak dengan metode bentuk paralel. Nah, langkah-langkah reliabilitas secara ekuivalen dapat ditentukan dengan cara yaitu yang pertama kita menentukan subjek sasaran yang hendak dites. Subjeknya siapa? Misalkan subjeknya kelas 5 SD atau kelas 8 atau kelas 9, itu kita tentukan dulu subjeknya. Kemudian yang kedua adalah lakukan tes yang dimaksud kepada subjek sasaran tersebut. Berarti setelah kita menentukan misalnya ini kelas 7 sasarannya, sasaran subjeknya. Kemudian kita kasih tes yang pertama. Kita kasih tes yang pertama, kemudian administrasikan hasilnya dengan baik. Tes yang pertama ini hasilnya berapa? Hasil dari yang sudah dikerjakan, tes yang sudah dikerjakan oleh subjek tersebut, hasilnya berapa? Kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama, lakukan pengetesan untuk yang kedua kalinya, misalkan 1 minggu, ataupun 1 hari setelah itu, ataupun berapa jam setelah itu, lakukan tes yang sama. Walaupun konsepnya itu sama, kemudian caranya sama, nanti bisa dibedakan soalnya. Yang jelas konsepnya itu harus sama. Yang kedua tes yang kedua ini konsepnya sama, tingkat kesukarannya harus sama, tingkat kemudahannya harus sama, jumlah soalnya berapa itu harus sama, walaupun nanti soalnya ada yang berbeda. Dan nanti ketika sudah memberikan tes yang kedua dalam waktu misalkan antara tes yang pertama dengan yang kedua itu 2 jam, 3 jam ataupun 1 hari, 2 hari, nanti baru korelasikan hasil tes tersebut. Korelasikan antara tes yang pertama dengan yang tes yang kedua, itu nanti dikorelasikan hasil tes skor tersebut. Itu adalah jenis-jenis reliabilitas dengan metode bentuk paralel. Selanjutnya kita bahas mengenai metode tes ulang atau uji reliabilitas tes ulang. Untuk metode tes ulang, metode yang jelas untuk mengetahui reliabilitas suatu tes adalah dengan cara memberikan tes itu 2 kali kepada sekelompok individu yang sama. Metode penguji reliabilitas yang dilakukan dengan mengujikan sebuah perangkat tes hasil belajar kepada kelompok peserta uji coba yang sama sebanyak 2 kali disebut dengan metode tes ulang. Hasil pengukuran kedua pengujian selanjutnya nanti dikorelasikan. Semakin hampir menyamai maka itu semakin reliable.
Kemudian dalam metode tes ulang ini, untuk pelaksanaannya metode ini adalah sebagai berikut. Yang A, yang pertama adalah pada bulan November disajikan suatu bentuk tes, misalnya tes matematika kepada peserta didik kelas 10 SMA. Kemudian yang B, setelah beberapa waktu setelah tes pertama, misalnya saja pada bulan Desember, tes matematika tersebut diteskan kembali kepada peserta didik kelas 10 SMA. Jadi nanti tes ini dengan soal yang sama, kemudian nanti diberikan kepada subjeknya ataupun siswa kelas 10 SMA itu. Yang pertama diberikan tes, kemudian yang kedua nanti di bulan yang berbeda, selang beberapa bulan, tidak seperti halnya yang ekuivalen. Kalau ekuivalen itu waktu pemberian tes yang kedua itu tidak terlalu lama. Kalau yang metode tes ulang itu mungkin waktunya 1 bulan atau 2 bulan diberikan tes yang sama. Kemudian nanti ketika sudah diberikan tes yang sama antara yang pertama dan yang kedua tes matematika, itu nanti skor perolehan dari kedua tes tersebut kemudian dikorelasikan untuk mengestimasi reliabilitas tes. Jadi nanti misalkan di bulan November itu diberikan tes matematika untuk yang tahap pertama. Kemudian di bulan Desember diberikan tes matematika di tahap kedua dengan tes yang sama. Kemudian nanti hasilnya dari tes yang pertama yang November berapa, kemudian yang matematika yang di tes matematika yang bulan Desember yang kedua itu berapa. Dikorelasikan apakah nanti hasil yang pertama dan yang kedua itu sama atau hampir mendekati atau sama sekali tidak mendekati. Lah semakin mendekati hasil tesnya antara yang pertama dan yang kedua, maka tes tersebut itu dikatakan reliable. Itu adalah metode terkait jenis reliabilitas alat ukur dengan metode tes ulang. Selanjutnya kita bahas mengenai reliabilitas atau metode belah dua. Untuk uji reliabilitas menggunakan metode belah dua ini termasuk reliabilitas yang mengukur konsistensi internal. Yang dimaksud konsistensi internal adalah salah satu tipe reliabilitas yang didasarkan pada keajekan dalam tes. Lah, reliabilitas belah dua ini pelaksanaannya hanya memerlukan waktu 1 kali. Bukan seperti ekuivalen dan juga tes retest atau tes retest tadi yang kedua. Akan tapi kalau yang dua metode tadi kan melakukan 2 kali, tes pertama atau tes kedua. Kalau yang ekuivalen berarti tes yang pertama dan kedua jaraknya tidak terlalu lama. Kalau yang tes ulang itu adalah dengan menggunakan soal yang sama diberikan kepada subjek yang sama tapi dalam waktu yang berbeda. Kemudian nanti dikorelasikan. Tapi kalau metode belah dua tidak, hanya cukup 1 kali saja. Nah, ada 2 cara membelah butir soal, yaitu membelah atas item-item genap dan item-item ganjil yang selanjutnya belahan ganjil genap. Kemudian yang B, membelah atas item-item awal dan item-item akhir, yaitu separuh jumlah pada nomor-nomor awal dan separuh pada nomor-nomor akhir yang selanjutnya disebut belahan awal akhir. Nah, kemudian dengan menggunakan metode belah dua dapat diperoleh ukuran reliabilitas dari sekali pemberian satu bentuk tes. Tes tersebut nanti diberikan kepada sekelompok subjek. Kemudian caranya butir-butir tes tersebut dibagi menjadi 2 bagian yang sebanding. Setelah dibagi 2 menjadi bagian yang sebanding, setelah itu dicari skor tiap-tiap individu di kedua bagian itu dan dihitung koefisien korelasi kedua skor tersebut. Apabila setiap subjek mempunyai kedudukan yang serupa di kedua bagian tes tersebut, maka tes tersebut mempunyai reliabilitas yang tinggi. Jika konsistensi kedudukan tersebut kecil, maka reliabilitasnya tersebut itu rendah. Jadi bisa jika reliabilitasnya itu kok kedudukannya kok kecil, maka ya nanti reliabilitasnya
konsistensinya kedudukan tersebut itu kecil, maka nanti reliabilitasnya tersebut adalah rendah. Nah, kemudian dalam metode belah dua ini ada beberapa formula untuk menghitung koefisien reliabilitas suatu tes. Di antaranya adalah metode tersebut belah dua ini formulanya adalah yang pertama adalah formula Spearman-Brown. Nah, formula Spearman-Brown ini bisa dilakukan melalui beberapa langkah. Langkahnya apa saja? Yang pertama adalah menjumlahkan skor-skor dari butir-butir soal pada bulan pertama yang dimiliki oleh masing-masing peserta tes. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah menjumlahkan skor-skor dari butir-butir soal pada bulan kedua yang dimiliki oleh masing-masing peserta tes. Jadi skor-skornya dari belahan kedua yang dimiliki oleh masing-masing peserta tes itu dijumlahkan. Yang ketiga, menghitung koefisien korelasi R produk momen. Kemudian yang keempat, menghitung koefisien reliabilitas tes. Kemudian yang kelima adalah memberikan interpretasi terhadap R. Itu adalah cara atau langkah-langkah dari formula Spearman-Brown. Yang B adalah formula Flannagan. Persamaan lain yang dapat digunakan untuk menentukan reliabilitas belah dua adalah persamaan atau formula Flannagan. Kemudian yang C adalah formula Rulon. Rulon merumuskan suatu formula untuk mengestimasi reliabilitas belah dua tanpa perlu berasumsi bahwa kedua belahan mempunyai varian sama. Itu adalah terkait uji reliabilitas dengan menggunakan metode belah dua. Tadi ada formulanya seperti formula Spearman-Brown, kemudian formulanya Flannagan atau juga formula Rulon. Untuk selanjutnya kita bisa bahas terkait masalah jenis-jenis dari reliabilitas, yaitu internal konsistensi. Metode internal konsistensi atau metode lainnya yang digunakan untuk menentukan reliabilitas adalah metode ini, yaitu metode internal konsistensi yang berkaitan dengan unsur-unsur yang membentuk sebuah tes, yaitu soal-soal yang membentuk tes ataupun yaitu soal-soal yang membentuk tes. Nah, kemudian dalam metode internal konsistensi ini terdapat beberapa teknik dan persamaan yang digunakan untuk mencari reliabilitas dengan internal konsistensi, yaitu yang pertama ada koefisien alfa, yang kedua ada Kuder-Richardson, kemudian yang ketiga adalah teknik Hoyt. Demikian tadi adalah terkait masalah reliabilitas alat ukur. Di situ ada beberapa jenis reliabilitas alat ukurnya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui tentang pengertian kemudian jenis-jenisnya reliabilitas alat ukur, maka mari kita bahas untuk yang selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi reliabilitas atau kendala, di antaranya adalah yang pertama, luas tidaknya sampling yang diambil. Dengan semakin luasnya suatu sampling, maka tes hasil belajar akan semakin reliable. Kan ya samplingnya tinggal berapa, semakin tinggal luas atau tidak semakin luas ya akan semakin reliable. Yang kedua, perbedaan bakat dan kemampuan peserta didik yang dites. Nah, tes yang diberikan terhadap peserta didik dengan bakat dan kemampuannya yang berbeda maka akan menghasilkan reliabilitas yang berbeda pula. Yang ketiga, suasana dan kondisi saat berlangsungnya tes. Suasana dan keadaan saat berlangsungnya tes seperti gaduh, tenang, banyak gangguan dapat mempengaruhi hasil dan reliabilitas dari tes tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari materi yang telah kami buat. Tentunya banyak kekurangan dari kami karena kami juga mohon masih butuh penjelasan dari teman-teman sekalian dan juga butuh diberikan masukan oleh Bapak dosen terkait materi ini. Ini hanya sebatas kami yang bisa menyampaikan
materi ini banyak salahnya, banyak kurangnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.